Halo, assalamualaikum. Di video-video saya yang bahas smartwatch atau smartband, banyak banget yang komen, "A, cobain Honor Band 6." Dan juga belakang ini banyak yang komen, "A, cobain Amazfit Band 5." Jadi sudah, saya coba keduanya buat di unbox dan kita tes hari ini. Langsung deh kita bikin duel ya. Yang jelas keduanya sepertinya belum resmi di Indonesia. Yang Honor Band 6 ini bahkan tulisannya masih Cina semua, seperti ini. Yang Amazfit Band sih udah global tulisannya dan dapat kartu garansi, tapi kayaknya bukan resmi juga nih. Garansi oleh PT Aneka Digital Suksesindo. So saya Amazfit bukan itu ya. Nah, keduanya punya fitur penting yang sama-sama dipunyai. Keduanya punya layar AMOLED, keduanya punya heart rate dan juga blood oxygen. So saya ya, yang membedakan adalah Honor Band 6 ini lebih besar layarnya. Ada yang bilang ini udah kayak Huawei Watch Fit versi murahnya. Kalau ini lebih kecil. Ini ada yang bilang Xiaomi Mi Band versi lebih advance-nya. Ini ya punya NFC juga. Nih, kelihatan di sini logo NFC-nya. Itu yang menarik ya. Memang harganya lebih mahal sekitar 100 ribuan saat saya beli. Ini 570 ribuan, ini 479 ribu. Tapi Amazfit Band 5 ini masih sangat jarang yang jual. Saya sempat beli di angka 500 ribu waktu itu di cancel seller. Alhamdulillah malah dapat yang lebih murah, tapi memang di seller yang lebih murah dapatnya cuma warna hitam, padahal ada warna orange sama apa lagi gitu. Akhirnya saya beli strapnya sekalian. Strapnya ini sekitar 45 ribuan saja. Nih, ada yang ini juga. Dan sama seller dikasih anti gores gratis. Ini bisa ditekuk sih, berarti bukan tempered glass ya, Mika. Nah, yang Honor Band juga dikasih sih. Ya sudah, kita unbox saja dulu dari Honor Band 6. Kayaknya sih beberapa teman-teman yang lain udah bahas ya Honor Band 6 ini. Seperti biasa, kalau misalkan beli Honor atau Huawei, wearables-nya kamu siap install dulu ini ya, Huawei Health. Kalau Amazfit nama aplikasinya Zepp sekarang. Saya udah install, jadi nggak akan saya tunjukkan cara install dan cara pairing-nya. Nanti kita langsung masuk ke fitur-fiturnya saja. Nah, ini dia Honor Band 6. Ada tulisan Honor-nya di pinggir. Ini pinggir sebelah kiri berarti ya. Yang kanan yang ada tombol fisiknya dikasih aksen warna merah. Dan ini strapnya warna grey. Abu-abunya keren ya. Udah mirip kaki sih warnanya. Mirip krem ya, grey-nya. Ada tulisannya Honor di ringnya. Kemudian ini buckle-nya warna hitam. Plastik juga. Oke, sebetulnya saya tidak terlalu suka kalau band pakai buckle seperti ini. Saya sukanya pengait yang tinggal pasang gitu doang, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Dan ini buat strapnya, apakah bisa dilepas? Daripada rusak, untuk sementara saya bilang strapnya susah dilepas aja dulu. Yang jelas ini sensornya besar ya, tuh segitu. Dilengkapi dengan 2 lampu buat pencahayaannya. Oke, warna Honor-nya yang gradasi seperti itu kelihatan. Ya, ini kelihatan sih kalau layarnya AMOLED. Dan kita bisa pilih bahasa. Dan ya harus install Huawei Health, lalu di pair atau swipe up, nanti ada QR code buat scan buat pairnya. Dan isi di dalam paket penjualannya ada dock charge seperti ini, 2 pin magnetik, pogo magnetic charge seperti ini, USB Type A warna putih kabelnya. Habis ya, terakhir ada stiker serial number sama ini buku manualnya bahasa Cina semua. Saya daripada pakai Google Lens atau Google Translate buat baca itu, mendingan kita skip aja, nanti langsung aja pakai Huawei Health. Dan ini Amazfit Band 5. Ya, kalau di Amazfit Band 5 ini kita bisa baca lah ya. Ada bahasa Cinanya juga, tapi ada bahasa Inggrisnya juga. Punya blood oxygen saturation measurement, ada heart rate dan juga stress monitoring, serta Huami PAI Health Assessment System. Ini ada di kebanyakan wearables-nya Amazfit nih, PAI ini. Oh, Alexa built-in voice assistant ya. Mantap dong, bisa voice assistant. Kemudian water resistance-nya sampai dengan 5 ATM dengan 11 sports mode record. Battery life-nya diklaim 15 hari dan HD color display. Kemudian ada all day sleep tracking, di kiri nggak ada apa-apa. Model A2005, Bluetooth-nya 5.0 BLE, low energy, Android-nya minimal 5.0, smartphone yang bisa dipakai, atau iOS 10.0 minimal. Kita akan buka dari sini. Nah, ini kalau misalkan udah dibuka si kardusnya, udah nggak bisa ini lagi, udah nggak bisa balik lagi kayak ini ya, kayak baru
Jadi kita bisa tahu apakah ini device baru atau tidak. Oh, langsung dapat bandnya. Di sini ada dock charge-nya dan di sini buku manualnya. Seperti biasa, buku manual Amazfit itu tebal kayak gini dan terdiri dari beberapa bahasa dan ada bahasa Indonesia atau Melayu nih. Panduan pengguna Amazfit Band 5 dan bentuknya ya mirip-mirip dengan Mi Band lah ya. Dan sudah menyala layarnya. Kita pilih Inggris dulu. Harus sentuh ya, dan pair first katanya. Oke, dan ini strapnya, pengaitnya ini saya suka seperti ini. Ini lebih gampang buka lepas, buka pasang, lepas pasang. Tapi tetap aman karena ada lubang seperti ini ya. Jadi kalaupun misalkan lepas, nanti masih rada ketahan sama lubang ini dulu sebelum jatuh. Oke. Kemudian ini di sisi bawah sensornya juga sama, ditemani dua lampu, cukup besar juga. Dan ini buat strapnya, kalau mau dilepas, modulnya yang dilepas ya. Jadi strapnya nyambung atas dan bawah. Tuh. Seperti ini. Dan kita akan coba pasangkan melekat dengan sempurna ya strapnya di Amazfit Band 5. Sepertinya sama strapnya dengan Mi Band. A few moments later. Kita mulai dengan Honor Band 6. Ketika pertama kali pairing, setelah berhasil, dia akan pilih notif dari aplikasi apa saja yang mau di forward ya. Dan ternyata aplikasinya bisa semua yang di forward ya. Dan seperti ini di aplikasi Huawei Health-nya. Pertama kita bisa lihat watch face-nya. Banyaknya banyak banget sih ini. Tuh, scroll masih terus ada. Segini ya, mungkin nggak nyampe 100 sih. Oke, cukup cepat sinkronisasi watch face barunya. Dan tadi pas pertama pairing dia diminta konfirmasi ya. Itu UX yang bagus di sebuah wearables menurut saya. Kemudian di aplikasi Huawei Health ini kita bisa lihat baterainya 85%. Health monitoring ada Huawei True Sleep, activity reminder, continuous heart rate monitoring, dan automatic stress test. Weather report, alarm, notification, device setting. Oke, ada music playback control, Bluetooth disconnection reminder, sama raise to wake. Exercise bisa dimulai dari smartphone ini, GPS-nya dari smartphone ya. Kemudian health, ini ada dashboard-nya, apa yang sudah kita lakukan. Device, nah ini bisa kita pilih device yang baru kita pairing. Sekarang kita lihat langsung di band-nya. Nih, watch face-nya, kalau kita tap dan tahan, apa yang terjadi? Oke, bisa ganti watch face langsung. Ini Fantasy Football yang tadi kita download. Ini kita nggak usah hitung ya, karena ini yang tadi kita download. Kita akan lihat watch face default-nya ada berapa. Armor 1, Purple 2, Refreshing 3, Track 4, Box 5, Classic 6, Health Track 7, Color Dream 8, Gallery 9. Gallery ini kayaknya harusnya bisa diganti sama foto lain deh. Tapi ini keren banget asli memang, dengan layar AMOLED bisa dijual di harga segini. Walaupun ini tidak sebesar Huawei Watch Fit ya, dan juga feels-nya tidak sepremium Huawei Watch Fit karena ini hitungannya smart band kan. Smart band jarang sih yang pakai metal bahannya. Sekarang kita coba swipe dari atas ke bawah. Ya, muncul toggle seperti kebanyakan wearables. Ada do not disturb mode, kemudian ada apa ini? Screen on. Oke, ini biar nyala terus layarnya. Kita pakai ini buat video ini biar nggak dikit-dikit mati. Oke, ini adalah Find Phone. Barusan langsung muncul ya. Kemudian ada alarm. Oke, ini bagus. Alarmnya bisa ditambahkan dari smart band-nya langsung. Nggak usah pakai smartphone. Buat back, swipe dari kiri kayaknya ya. Dan terakhir ada setting. Nanti kita masuk ke settingnya. Back lagi, kita swipe dari bawah ke atas. Ini adalah notif-notif yang sudah di-forward dari smartphone ke smart band ini. Kalau swipe dari kiri, ini adalah rekap aktivitas yang sudah dilakukan. Kemudian Alipay. Oke, music control player ada, mantap. Weather. Dan ini heart rate. Oke. Circular ya, balik lagi menunya. Dan ternyata yang dilakukan ketika kita menekan tombol ini dari watch face adalah masuk ke menu lengkap ya, bukan exercise, sorry. Jadi workout records, heart rate, SpO2 ada nih, blood oksigennya. Activity record, sleep, stress, breathing exercise, music, notification, weather, Alipay,
stopwatch, timer, alarm, flashlight, find phone, dan setting. Setting ini bisa buat display, ada watch face. Oke, favorit ini adalah menu yang tadi kita akses dengan swipe ke samping ya dari watch face. Ada heart rate, weather, Alipay, ini kita bisa hilangkan. Music, activity records, dan kita bisa tambahkan juga. Tambah sleep, stress, Alipay. Sayangnya tidak ada ini ya, blood oxygen buat dimasukin ke menu favorit. Kemudian brightness bisa diatur dari sini. Total ada 5 level brightness ya. Tidak ada auto brightness tapi kemudian advance, ini auto sleep. Berapa detik ini? Maksimal 20 detik tapi bisa auto juga. Kalau auto berarti mendeteksi kegiatan tangan kita ya. Kalau dia diam maka dia akan sleep. Atau mungkin kalau dia diangkat menghadap ke wajah dia tidak akan sleep dulu. Dan ini screen time bisa diatur sampai dengan 20 menit paling lama. Cara akses screen time dari toggles yang di atas tadi ya, biar dia nggak mati-mati layarnya. Kemudian ada vibration juga, bisa dipilih levelnya non, soft, sama strong. Oke, soft aja. Do not disturb, workout setting. Kemudian sistem. Oke, sistem ini restart, power, sama reset, help, dan about. Sudah, kita tinggal lihat workout mode-nya. Ada outdoor run, indoor run, outdoor walk, outdoor cycle, indoor cycle, full swim, elliptical, rower, dan other. Other ini generik berarti untuk kebanyakan olahraga yang tidak ada mode khususnya ya. Dan ini bisa buat berenang nih, tadi ada modenya. Sekarang kita akan coba tes heart rate sama blood oxygen. Saya pengen tahu seberapa lama waktu yang dibutuhkan buat mengukur heart rate sama blood oxygen. Kalau akurasinya, seperti biasa, ini bukan alat medis ya. Jadi hanya gunakan sebagai indikator awal. Kalau misalkan di luar normal, kamu segera pakai alat medis atau segera cari pertolongan tenaga medis ya. Kita masuk ke heart rate dulu. Oh, heart rate sih udah jalan dari tadi. Dia continuous ngukurnya. Kurang dekat? Silakan kalau mau lebih dekat lagi. 83, 85, 88. Ya, continuous ya ukurnya. Sementara SpO2 ya, kita harus ukur. Bagus 100%. Saya lagi bagus nih SpO2-nya dengan heart rate 85, turun dikit 99%. Yang bagus itu katanya 95% ke atas ya. Kita akan segera lepaskan. Sekarang kita bahas sama Sweetband 5 ya, sambil nunggu activating. Dan informasi lagi kalau strap yang aslinya warna hitam ini. Dan saya harus akui strapnya sih lumayan lumayan halus sebetulnya, tapi tidak sepremium Honorband 6 ini. Ya, ini pakai strap yang saya beli sekitar 45.000 harganya. Seperti ini penampakan dari watch face-nya. Ya, memang layarnya lebih sempit ya, harus diakui. Swipe ke atas ternyata bukan masuk ke notifikasi seperti kebanyakan wearables, karena mungkin ini hitungannya band, layarnya sempit. Tapi ternyata bisa di swipe ke samping. Nih, ketika di swipe ke samping, dia masuk ke music control player. Tulisannya kecil-kecil ya, karena layarnya kecil. Harus dibiasakan, termasuk nanti tombol buat next sama previewsnya juga kecil. Connecting, cool down, authorize. Apa ini? Ketika digeser cuma dua menu ini yang connecting, cool down, authorize, sama music player. Kalau swipe dari atas ke bawah, nah baru sama sih kayak di swipe dari bawah ke atas, masuk ke menu lengkapnya. Jadi ada PAI, status, backnya swipe dari kiri ya, kemudian heart rate, stress, breathing, salah malah kepijit, SpO2, workout, event, weather, notification, dan more. More ini ada DND, do not disturb, alarm, kamera, music, stopwatch, timer, find device, silent, word clock, band display, settings. Band display ini, watch face-nya. Kita bisa ganti. Caranya dengan swipe ke atas, bukan ke samping ya. Sudah berubah pakai watch face yang baru dan sudah saya ubah-ubah ya. Yang tengah metriknya jadi temperatur, sekarang 21 derajat, memang dingin sih Cimahi. Dan yang atas weather, bisa diganti buat event, wood clock, sama sunrise atau sunset juga, jamnya jam berapa.
Sisanya sih bawah ada jam, ada EM-nya, ada hari, ada tanggal, dan di atas ada sisa baterainya 38%. Sekarang kita masuk ke menu lainnya lagi. Alarm. Oke, alarmnya harus di-set di aplikasi ya, tidak bisa di smartband ini. Kamera. Oke, buat remote shutter kamera tapi harus ada settingan lagi. Music yang tadi ya udah. Stopwatch bisa. Timer. Find device. Oke, find device juga bisa. Band display dan setting. Setting ini brightness. Oke, brightness-nya bisa diatur beberapa level. 1, 2, 3, 4, 5 level ya. Ada lock screen, bisa di lock juga. Ada auto screen off, maksimal 10 detik. Notification, weather, events, workoutnya kita bisa lihat dulu ya modenya. Ada outdoor running, treadmill, cycling, indoor cycling, walking, elliptical, rowing machine, yoga, jump rope, pool swimming, freestyle. Ya kurang lebih sama lah workoutnya dengan yang di Honor Band 6. Sekarang kita coba ngukur heart rate sama blood oxygen dulu kalau gitu. Oke, udah muncul 86. Continue sih ini heart rate-nya ya, bagusnya. Cuma memang barusan cukup lama sampai dapat angkanya. Kita ukur blood oxygen sekarang. Oke, 96% dengan heart rate 85. Yang saya rasakan ini buat pengukuran blood oksigennya lebih lambat muncul hasilnya dibandingkan Honor Band 6 dan turun ke 93%. Oh, jangan dong. Jangan turun dari 95 dong. Kan nanti jadi deg-degan. Kenapa turun gitu kan? Jadi masa pandemi ini salah satu indikator buat kesehatan kita kan adalah blood oksigen. Penting itu buat punya di rumah sebuah device yang bisa jadi indikator awal. Dan ini dia Honor Band 6 yang lebih mahal 100.000 dibandingkan Amazfit Band 5. Dua-duanya sama-sama sudah punya pengukuran ini ya, blood oxygen, heart rate, dan bisa buat yang ini bisa buat mengukur suhu nih. Tapi nggak bisa tambah alarm dari bandnya. Harus tambah alarmnya dari aplikasi Zepp. Ini udah activated. Saya rada bosen sebetulnya bahas aplikasi Zepp ini karena sudah sering banget belakangan ini unbox smartwatch Amazfit ya. Jadi kurang lebih ya kira-kira gini. Oke, ada update dulu. A few moments later. Ya ini dia aplikasi Zepp-nya Amazfit Band 5. Kita bisa lihat di sini watch face-nya dulu ya. Oke, banyak banget watch face-nya. Yang tadi kan cuma 2 di device-nya. Tambahannya banyak banget. Dan ada yang kayak di Amazfit Watch. Tapi kita coba pasangkan ini di band deh. Tapi yang ini lebih keren deh. Kita akan coba pasangkan. Nah, ini keren nih. Si watch face-nya saya suka. Retro. Dengan infografik yang cukup lengkap ya. Sisanya kita lihat ada menu apa lagi selain watch face, unlock screen. Oh, bisa dipakai buat unlock ini ya, screen dari smartphone. Incoming call, event reminders bisa ditambahkan dari sini. Alarm juga ditambahkannya dari sini. App alerts. Nah, kita pilih aplikasinya di sini. Satu persatu juga bisa di Amazfit Zepp. Idle alerts, sedentary reminder ya. Kemudian incoming SMS, goal notification, find band. Oke, getar-getar, discoverable, activity headset sharing, band location, race to wake bisa diatur jadwalnya dari jam berapa nyalanya. Band lock, language bisa diatur dari sini. Ada bahasa Indonesia juga biasanya ya, ada ya. Night mode, health monitoring, lengkap. Pokoknya yang mau bahasan lengkap tentang Zepp ini silahkan tonton video-video smartwatch Amazfit di tahun 2021 yang udah saya coba ya. So, inilah dia 2 device yang bisa dibilang smart band, tapi ini udah rada masuk ke smartwatch juga sih size-nya ya. Kalau fitur sih smart band keduanya. Yang jelas dua-duanya bisa mengukur heart rate dan juga blood oxygen. Keduanya punya layar berwarna yang bagus dan punya watch face yang keren-keren. Yang ini punya pengukur suhu, punya pola getaran yang bagus tadi. Sementara yang ini punya apa tadi? punya NFC ya. Tapi NFC-nya kayaknya buat Alipay doang. Kemudian ya interaksinya lebih enak lah, karena kan ini
hitungannya udah kayak smartwatch, bisa ngatur alarm dari sini. Kalau musik sama-sama dua-duanya punya. Buat kamera shutter yang ini ada nih, dan harus pairing Bluetooth lagi. Yang Honor Band 6 nggak ada kamera shutter ya. Nah, apakah saya harus merekomendasikan salah satu? Saya pikir tidak. Dua-duanya punya keunggulan masing-masing, termasuk harganya saat ini beda 100.000 ya, lebih murah yang Band ini. Sangat wajar juga karena ukurannya lebih kecil, layarnya lebih kecil, walaupun yang ini masih sangat sulit didapatkan. Ada yang jual 800.000, ada yang jual 600.000, sejuta juga ada. Untung saya dapat yang Rp479.000. Nanti linknya akan ada di deskripsi video ini. So, itu dia dua alternatif smart band buat kamu yang pengen punya wearables yang bisa mengukur buat kesehatan, buat gaya juga, buat aktivitas olahraga, dan juga buat beberapa fitur lainnya ya, termasuk buat forward notifikasi dari smartphone kita. Ini adalah Honor Band 6, tidak resmi, harganya sekitar 570 ribuan. Dan ini adalah Amazfit Band 5, tidak resmi juga, harganya 479 ribuan. Dan sudah saya ganti strapnya dari yang asli. Nih, strap aslinya hitam seperti ini, dan ada warna orange juga kalau nggak kehabisan. Link pembeliannya ada di deskripsi video ini. Terserah kamu mau beli yang mana. Saya akan keep keduanya, karena sepertinya saya lebih cocok dengan smart band sih dibandingkan dengan smartwatch, karena saya jarang pakai. Paling pakainya buat lihat jam doang, lihat notif kadang-kadang, sama ya sekarang buat ngukur ini blood oksigen. Sekali lagi saya tekankan, bukan alat medis ya, hanya buat indikator awal. Kalau misalkan tiba-tiba ekstrim, tiba-tiba drop, atau tiba-tiba tinggi, misalkan heart rate-nya tiba-tiba tinggi, atau si SpO2-nya tiba-tiba ngedrop, kamu segera cari pertolongan medis atau pakai alat medis yang lebih kompeten ya. Sip, gitu aja pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.